Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Armiati, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, minggu lalu kita membahas tentang komponen-komponen pengembangan kurikulum. Pada minggu ini kita akan membahas mengenai model pengembangan kurikulum, landasan pengembangan kurikulum, dan pendekatan pengembangan kurikulum. Yang pertama, kita akan membahas mengenai model pengembangan kurikulum. Apa sih model pengembangan kurikulum itu? Nah, model pengembangan kurikulum itu merupakan rancangan pengembangan maupun penyusunan kurikulum yang digunakan untuk menerjemahkan kurikulum ke dalam realitas yang sifatnya lebih praktis. Nah, di mana model di sini terbagi atas 3. Yang pertama, model linear, di mana model linear di sini bersifat objektif dan bersifat rasional yang dianut oleh Taba dan Taylor, di mana model di sini mencakup tujuan, strategi, bahan maupun evaluasi. Kemudian yang kedua yaitu model siklus, di mana model siklus di sini dianut oleh Nichols dan Wheeler, di mana mencakup tentang analisis situasi, tujuan, menyeleksi konten, dan menyeleksi metode maupun evaluasi atau penilaian. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah dinamis, di mana dinamis di sini model dinamis ini dianut oleh Walker dan Skillback, di mana model di sini mencakup apa yang akan diajarkan, kemudian teori apa yang akan dipakai, kemudian point of view, kemudian yang ketiga tujuan, dan pengaplikasian penyusunan dari pengembangan dari kurikulum itu sendiri. Nah, yang kedua, kita akan membahas mengenai landasan pengembangan kurikulum. Nah, landasan itu merupakan pondasi atau acuan, di mana landasan di sini terbagi atas 4. Yang pertama itu landasan filosofil ataupun yang berkaitan tentang tujuan pendidikan, di mana landasan filosofis di sini berkaitan dengan filsafat yang harus mencerminkan falsafah atau pandangan hidup yang dianut bangsa yang mencakup idealisme, realisme, dan praktisme. Kemudian yang kedua yaitu landasan psikologis yang berkaitan dengan isi pendidikan, di mana landasan psikologis di sini mencakup tentang kondisi peserta didik, karakteristik dari peserta didik tersebut, di mana kondisi karakteristik psikologis peserta didik di sini sebagai individu yang dapat dilihat dari tingkah laku ataupun perilakunya dalam berinteraksi di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan dari siswa pada saat proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu landasan sosial budaya, di mana landasan sosial budaya di sini mencakup tentang proses pendidikan ataupun langkah-langkah dari pendidikan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu berkaitan dengan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang mencakup tentang evaluasi ataupun penilaian dari kurikulum yang sebelumnya, kemudian disempurnakan adanya penilaian ataupun evaluasi. Nah, yang ketiga yaitu mengenai pendekatan pengembangan kurikulum, di mana pendekatan pengembangan kurikulum di sini merupakan sudut pandang dalam pengembangan kurikulum, di mana pendekatan di sini terbagi atas 2. Yang pertama itu pendekatan top down, di mana pendekatan top down di sini muncul atas inisiatif pejabat pendidikan, kemudian menyebar luas ke sekolah dan guru. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan grassroots, di mana pendekatan grassroots di sini muncul atas inisiatif guru dan sekolah, kemudian menyebar luas ke pejabat pendidikan. Nah, itulah materi tentang model pengembangan kurikulum, landasan pengembangan kurikulum, dan pendekatan pengembangan kurikulum. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.